Hai guys, kembali lagi bersama gue Diva di podcast Rumah Kreatif. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, perwakilan guru dari SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Kalian bisa nebak gak sih kira-kira siapa narasumbernya? Langsung aja kita sambut Pak Richard. Oke, sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Ricardo Serimo Sutanto, biasa dipanggil Richard. Untuk saat ini saya mengajar di salah satu SMK di Jakarta, yaitu SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Bapak asalnya dari mana? Saya berasal dari Flores. Ada yang pernah kunjung ke sana? Ada yang udah pernah belum tuh guys ke Flores? Belum. Kalau boleh tahu, Bapak kuliah di mana dan ambil prodi apa? Untuk kuliah, saya kuliah di Jakarta. Nama kampusnya itu Universitas Tamanjaya. Saya ambil jurusan FKIP Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Ada inspirasi ingin mengajar anak-anak di SMK Taman Siswa itu apa sih, Pak? Ada banyak hal, ya, terutama basic saya memang yang pertama itu mengajar, itu yang pertama. Yang kedua, saya senang dengan dunia anak-anak. Anak-anak yang menjelang remaja itu dunianya sangat berbeda dengan dunia yang lain, dimana dunia mereka itu hanya mencari kesenangan dan kebahagiaan, dan apapun persoalan mereka tidak pikirkan itu. Yang mereka pikirkan bagaimana caranya hari ini saya bisa bermain seluas-luasnya dan bisa tertawa sesuka hati. Kalau boleh tahu, Bapak ngajar apa nih di SMK Taman Siswa dan di jurusan apa aja? Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, untuk bahasa Indonesianya saya mengajar kelas 10 dan kelas 12. Di kelas 10-nya itu ada BRI 1, BRI 2 sama perfilman. Kalau di kelas 12-nya untuk pelajaran bahasa Indonesianya itu BFI 1, AKL 1 sama AKL 2. Sedangkan untuk jurusan IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial itu saya mengajar di kelas AKL 1 kelas 10. Lumayan baik juga ya ngajarnya. Iya, lumayan. Kalau boleh tahu bagaimana sih pengalaman Bapak pertama kali ngajar di SMK Taman Siswa? Cukup terkejut sih saya dengan dunia saya yang sebelumnya dengan di Taman Siswa. Yang pertama itu lingkungannya, dan lingkungan yang saya temui di sini kan saya minoritas dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan di benak saya itu awal-awalnya sekolah ini merupakan sekolah Muslim, ternyata bukan. Setelah saya dikasih tahu asal muasal dari sekolah ini dan pendirinya seperti apa, habis itu kehidupan keluarga pendirinya juga setelah saya tahu, baru saya menyadari ternyata Taman Siswa ini juga dia Ada mayoritas non-muslim juga. ada mayoritas, ada minoritasnya juga, dan itu bersifat umum dan itu diterima oleh banyak kalangan masyarakat. Dan saya juga mengetahui bahwa ternyata Taman Siswa ini sudah ada sejak zaman dahulu. Apa sih motivasi Bapak menjadi seorang guru? Untuk menjadi seorang guru? Motivasi menjadi seorang guru, ya memang pada dasarnya saya mengambil jurusan pendidikan itu bukan karena keinginan saya atau kemauan saya sendiri, gitu. Jadi tapi ada beberapa hal yang harus saya pertimbangkan sehingga mau tidak mau saya mengambil jurusan pendidikan, dan saya harus bergelut dengan dunia pendidikan. Pada dasarnya motivasi saya untuk mengajar itu nggak ada, tapi karena jurusan saya pada awalnya di bidang pendidikan dan saya mulai melakukan mengabdi untuk pendidikan itu sejak 2015.
di mana di sana saya mengajar ekskul, bukan ekskul tapi privat. Saya mengajar privat di sana, di Pasar Minggu tepatnya. Saya mengajar sebuah privat di sana. Setelah saya mengenal karakter sekolah kayak gimana, dan saya merasa tertarik, saya merasa tertantang untuk masuk ke dunia pendidikan itu. Jadi semenjak dari situ, sebagus apapun pendapatan di luar pekerjaan di luar pendidikan itu, saya nggak terlalu tertarik, karena saya tertarik dengan dunia anak-anak itu pada dasarnya. Selama masa pembelajaran di sekolah, ada nggak Pak yang murid merasa kesulitan gitu dalam memahami pelajaran? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Mungkin iyanya gini, karena tidak semua anak itu pemahamannya sama. Tidak semua anak itu pemahamannya sama. Jadi cara saya menyampaikan materi bahasa Indonesia atau materi yang lainnya, jadi ada anak yang bisa memahaminya satu kali saya menyampaikan, ada juga anak yang membutuhkan proses lebih banyak lagi. Jadi mau nggak mau ya kita harus bersabar untuk menyampaikan materi itu. Makanya satu subbab di sekolah itu bisa menempuh waktunya itu satu bulan atau 1 bulan lebih, ya karena kita memikirkan untuk anak-anak yang proses memahami sesuatu materi itu yang butuh waktu yang lama. Makanya kita bisa mengulang kembali materi yang sama. Seperti itu. Suka duka apa yang Bapak rasakan selama mengajar di sekolah itu? Suka duka mengajar di sekolah Tamsis saat ini, saya senang dengan lingkungannya di sana, ramah, dan anak-anaknya juga ramah, guru-guru di sana juga ramah. Cuman yang saya kurang sukanya ada satu, di mana soal kebersihan di lingkungan sekolah itu sangat kurang menurut saya. Mungkin cara menerapkannya dari guru itu yang kurang, sehingga implementasinya dari siswa itu sendiri kurang juga. Karena menurut saya kalau tidak ada kejelasan peraturannya dari dari sekolah, mau tidak mau dampaknya juga akan berakibat seperti itu. Jadi karena kurang ketegasannya soal kebersihan, makanya saya juga lihat itu kurang gitu. Banyak berserakan sampah-sampah juga. Itu yang kurang sih menurut saya. Itu yang harus dipertimbangkan oleh Tamsis. Itu satu. Yang kedua, yang saya lihat di Tamsis itu kurangnya inisiatif dari guru-guru untuk masuk tepat waktu. Jadi selalu telat ketika ada jam pelajaran? Iya, itu yang kedua. Seharusnya itu tidak menjadi contoh untuk regenerasi. Seharusnya itu dijadikan landasan utama ya untuk diterapkan untuk regenerasi. Karena regenerasi ini mereka melihat apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Mereka akan selalu melihat apa yang dilakukan oleh pendahulunya, sehingga itu akan tertanam dalam pemikiran mereka dan pola pikir mereka, mau nggak mau untuk kedepannya itu yang akan mereka lakukan juga. Lalu kita berpikir untuk Indonesia emas di 2045, kalau misalnya cara kita dari saat ini pun kita lalai terhadap satu hal kecil, ya untuk kedepannya itu akan berdampak yang lebih besar. Jadi kedisiplinan itu yang saya lihat di sana yang kurang bisa diterapkan, sehingga berdampak pada anak-anak juga, sehingga anak-anak di kelas itu ya kadang ada yang tidur di lantai, kadang ada yang duduk di meja atau apa segala macam, ya karena guru lalai dalam melihat jadwalnya sendiri. Kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tetapi implementasinya untuk diri kita sendiri itu nggak ada. Maka menurut saya sebaiknya yang dilakukan di Tamsis itu mulai dari guru-gurunya, kita harus menyadari peran kita di sini apa,
Kita bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Mengajar dan mendidik itu dua hal yang berbeda. Kalau kita mengajar, berarti saya memberikan materi, selesai memberikan materi, selesai. Tapi kita ini di dunia pendidikan. Jadi kita juga perlu mendidik anak-anak kita untuk regenerasi. Bagaimana sebuah budaya di Indonesia akan bertahan kalau kita tidak mengimplementasikannya. Jadi menurut saya sebelum kita menjabarkan secara lebih rinci tentang peraturan-peraturan apa segala macam, alangkah baiknya di sekolah Tamsis itu dari guru-gurunya terlebih dahulu yang konsisten terhadap waktu, kapan untuk masuk, kapan untuk istirahat, habis itu apa-apa hal yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan untuk anak. Jadi itu yang saya rasakan. Apa sih pesan untuk murid dan guru untuk kedepannya? Oke, pesan untuk guru dan murid ke depan. Saya melihat sebuah fenomena sih di kalangan pendidik saat ini, yaitu malas untuk membaca. Itu yang saya lihat. Bahkan survei terbaru dari beberapa lembaga juga menunjukkan bahwa anak kuliah itu tidak bisa membaca. Anak kuliah tidak bisa membaca. Mau dikemanakan itu? Jadi kalau kita keseringan main gadget hanya untuk bersenang-senang, bersosialisasi, tapi kita tidak memanfaatkan gadget itu secara maksimal, ya ujung-ujungnya seperti itu. Jadi tidak bisa membaca yang saya maksudkan di sini bukannya dia tidak bisa membaca sama sekali ya, tetapi dia tidak bisa memahami apa yang dia baca. Lebih banyaknya seperti itu. Mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka hanya sekedar membaca, sama seperti anak SD, suruh dia baca, dia bisa baca, tapi dia nggak ngerti dia sedang membaca apa, inti dari bacaan itu apa, dia nggak paham. Jadi disitulah kekurangan regenerasi untuk bangsa ini, saya rasa. Jadi saran saya untuk kedepannya mungkin ada solusi dari pemerintah untuk regenerasi agar penggunaan handphone di kalangan pelajar itu dikurangi. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, handphone masih bisa digunakan oleh kalangan pelajar, tetapi pada poin-poin tertentu ada atau pada hal-hal tertentu aja. Gitu. Terus untuk guru di Tamsis, saya rasa kita sudah bekerja sama sejauh ini secara maksimal. Tapi yang tadi saya sampaikan itu yang saya lihat di Tamsis, dan itu yang saya rasa harus diperbaiki. Dan untuk kedepannya mungkin kebersihan dan kedisiplinan itu yang harus kita terapkan untuk regenerasi kita. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Oke guys, tuh yang tadi dibilang oleh Pak Richard, pertama kita boleh main gadget, tapi asalkan dimanfaatkan secara maksimal, terus nggak cuma hanya digunakan untuk bermain game, bisa jadi pembelajaran. Oke guys, sekian, terima kasih. See you next time.